Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihuda ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam satu suasana penuh kesenangan, penuh ridha dari Allah, penuh ketenangan dalam suasana yang Ramadan di tahun 1443 Hijriah ini. Semoga kita oleh Allah senantiasa akan diberi ketenangan, kenyamanan, dan bisa menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan di tahun 1443 Hijriah ini. Saya doakan semoga Anda semua sehat, semoga Anda semua maksimal dalam melaksanakan ibadah. Allah sangat membenci kepada 4 hal. Allah tidak senang kepada 4 hal bila dilakukan oleh hamba-hambanya. Innallaha kariha lakum arba'an. Allah itu membenci kepada kalian bila melakukan 4 hal. Dalam beribadah kita punya tujuan ingin mendapatkan ridha Allah. Dalam beribadah kita bertujuan ingin menggapai maghfirah dari Allah. Bila ingin mencapai ridhonya Allah, maghfirah dari Allah, maka tentunya kita harus menjauhi sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Bahkan kita harus berusaha untuk meraih dan melakukan sesuatu yang paling disenangi oleh Allah. Maka jauhi 4 hal ini, karena ini dibenci oleh Allah. Apa yang pertama? Al-abatha fis shalah. Bersenda gurau, main-main ketika sholat. Apa ketika sholat kita cengengesan? Bukan, yang jelas batal. Apa ketika sholat kita sambil ngomong sama orang? Bukan, karena yang jelas itu membatalkan. Apa ketika sholat kita sambil cemilan? Bukan, karena yang jelas itu membatalkan kepada sholat. Yang dimaksud al-abath fis shalah itu main-main ketika sholat, tidak memperhatikan rukun-rukun. Kemudian sholat tidak diupayakan untuk ada peningkatan, bukan hanya sekedar sah, tapi hanya sekedar sholat. Dan ini sering terjadi, warning bagi kita. Sholat ketika tarawih terburu-buru sampai tidak memperhatikan tentang rukun sholat, apa sudah dipenuhi apa tidak. Terburu-buru karena mungkin khawatir didahului orang lain. Sholat ini adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mi'rajnya orang yang beriman. Jadi kalau Nabi Muhammad itu ada peristiwa fenomenal, monumental, namanya peristiwa Isra Mi'raj. Kita ini Mi'raj menghadap kepada Allah itu adalah ya ketika sholat. Satu contoh, ada sabda dari Nabi Muhammad SAW, ketika kita sujud, itu adalah posisi di mana seorang hamba Allah sangat dekat dengan Allah. Jadi posisi seorang hamba dengan Allah itu yang paling dekat adalah ketika sujud. Maka dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika sujud. Berarti sarana atau media kita sebagai hamba Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah sholat. Maka jangan main-main ketika sholat. Silahkan cepat, tapi tidak menafikan atau
tidak memperhatikan kepada rukun-rukun. Bacaannya ya tetap tartil. Saya kira setengah jam lah ketika waktu melaksanakan ibadah sholat tarawih itu sudah bagus. Bukan 7 menit, bukan 5 menit atau 10 menit. Itu menurut saya sangat terlalu cepat. Karena apa? Karena ini terkesan sangat terburu-buru dan balapan. Ini bukan pertandingan motor GP, tapi ini adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wallagwa indal qiraah. Main-main ketika baca Al-Quran. Al-Quran ini adalah kalamullah yang sangat sakral, firman Allah yang sangat sakral. Nabi Muhammad saja diturunkan itu tidak gratis. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Muhammad ketika mau mendapatkan wahyu pertama itu harus naik ke Gua Hira, dan itu bukan sekali naik tapi beberapa kali naik baru mendapatkan wahyu pertama dari Allah. Kita saja yang sering melaksanakan ibadah umroh itu belum tentu kita bisa mampu untuk naik mendaki gunung itu untuk mencapai ke Gua Hira. Nabi Muhammad tiap malam ketika Ramadan beliau itu bertahannuts, menyepi gitu ya, bertapa, mengasah jiwa. Maka ketika kita sudah diberi oleh Allah kemudahan, 30 juz kita diberikan dengan mudah, hanya tinggal beli di toko. Bahkan sekarang sudah ada aplikasi. Kita ketika baca Quran main-main, ya mbok hargailah Al-Quran itu. Jadi dibaca dengan tenang. Kalau bisa, Anda semua mungkin kalau tidak bisa baca tafsir, tapi ada Quran terjemah, diresapi sedikit demi sedikit, menghayati bahwa ini adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat mulia, malaikat Jibril. Allah Maha Mulia, Nabi Muhammad Nabi mulia, malaikat Jibril malaikat mulia. Kemudian diteruskan oleh kita dengan menggerakkan bibir dan lidah kita membaca Al-Quran. Maka kita berharap dari zat yang maha mulia diturunkan kepada manusia termulia melalui malaikat yang mulia, maka kita berharap menjadi manusia yang mulia. Jadi diresapi betapa bahagianya bibir kita, lidah kita diberikan kesempatan untuk membaca kalamullah yang mulia itu. Yang ketiga yang tidak disenangi oleh Allah, warrafatha fis syiyam, berkata-kata jorok, pornografi. Jadi ada bahasa gurau lah, tapi menuju ke situ, menjurus ke hal-hal yang porno. Kita berpuasa ini adalah untuk tazkiyatun nafas, menyucikan diri. Maka hal-hal yang kotor-kotor, kalau sebisa mungkin semampu kita jauhi. Karena ini adalah bulan mulia, maka kita juga harus berusaha untuk menjadi manusia yang mulia. Kita harus kuat, kita harus berani memerangi hawa nafsu kita. Karena peperangan terhebat itu memerangi hawa nafsu kita. Karena ini adalah musuh terbesar kita. Musuh terbesar kita. Jadi musuh terbesar itu bukan yang dari eksternal, tapi di internal kita, di pribadi kita, di tubuh kita. Itu ada musuh terbesar. Bila mana kita menang, berarti kita akan menjadi pemenang dan orangnya akan menjadi bersih. Bila sudah bersih, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, waddahika indal maqabir, cengengesan tertawa
ketika berada di kubur. Kadangkala kita nyekar istilahnya. Ke kubur itu bukan hanya kita nyekar, kadang selfie-selfian di kubur, ngevlog di kubur. Padahal kita mendatangi kubur itu, di samping kita ziarah kubur, itu adalah supaya ada pembelajaran bahwa kita akan mati juga, akan menyusul juga mereka-mereka. Sesuai dengan salamnya kita kepada ahli kubur, ada kalimat wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami insyaallah jika Allah berkehendak akan menyusul kalian. Loh, ini bahasa ini menakutkan sebenarnya, tapi karena kita tidak memahami, justru nyekarnya itu sampai tertawa-tertawa, bersenda gurau, bahkan kalimatnya kelewatan. Ini tidak disenangi oleh Allah. Jadi kalau ingin ingat mati, datang ke kubur. Bukan justru datang ke kubur justru lupa mati. Itu kebalikannya. Jadi 4 hal ini harus diperhatikan, karena ini adalah 4 yang dibenci oleh Allah. Saya kira sumbangan dari saya untuk hari ini kepada Anda semua cukup di sini dulu. Semoga menjadi ilmu manfaat, ilmu barokah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.